Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Selamat Tahirin dalam pembelajaran Tahsin Al-Quran Surah Al-Fatihah. Mari kita belajar bersama Tahsin Surah Al-Fatihah. Dan sengaja saya tampilkan Mushaf Madinah atau Mushaf cetakan Madinah. Sebab banyak yang bertanya tentang tata cara membaca Al-Quran menggunakan Mushaf Madinah. Karena ada sedikit perbedaan dengan cetakan Indonesia. Sehingga bagi orang yang tidak terbiasa menggunakan Mushaf Madinah, itu begitu menggunakan Mushaf Madinah akan bingung. Sehingga di sini sekalian belajar tahsin, sekaligus kita belajar untuk membaca Quran Mushaf Madinah. Mari kita awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita masuk ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ketahui di ayat yang pertama ini adalah huruf ba itu letaknya adalah bibir atas dipertemukan dengan bibir bawah dengan sedikit melemaskan. Ba, bi, bu. Kemudian sin tidak boleh mantul. Tidak boleh dibaca bism, tapi bismillah. Kemudian ada huruf ha sedikit ditekan di tengah-tengah tenggorokan sehingga membentuk ha yang benar. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pelajaran berkaitan dengan Mushaf Madinah adalah pada alif wasal atau hamzah wasli. Yaitu pada kalimat Bismillah itu ada alif, atasnya ada kepala shad kecil. Kemudian Hirrahmani ada ar-Rahman, ada alif, atasnya ada kepala shad kecil. Nirrahim juga sama, ada alif, atasnya ada kepala huruf shad kecil. Itu menandakan bahwa alif tersebut tidak dibaca ketika berada di tengah-tengah. Akan tetapi ketika berada di awal ayat, maka terbaca. Itu yang dinamakan dengan hamzah wasli. Dan ini hanya di Al-Quran cetakan Madinah. Kalau di Mushaf cetakan Indonesia, tidak ada tandanya untuk hamzah wasli. Ya, sehingga kita dengan mengetahui ini maka tidak akan bingung, karena ada beberapa yang masih bingung ngertinya itu adalah dhammah, padahal itu adalah menandakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah wasli. Mari kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di ayat yang kedua ini yang perlu kita ketahui dan kita fahami bahwa lam itu bukan huruf qalqalah, sehingga tidak boleh dibaca memantul menjadi al-rabbil. Kemudian untuk haknya seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, ditekan di tengah-tengah tenggorokan. Alhamdu. Jangan sampai membacanya alhamdu, tetapi alhamdu pakainya ha. Ya. Kemudian untuk Quran cetakan Madinahnya pelajarannya adalah seperti ayat sebelumnya, yaitu huruf alif yang di atasnya ada shad kecil atau kepala shad kecil yang dinamakan hamzah wasli. Sebagaimana yang tadi saya katakan, ketika di awal ayat maka terbaca seperti alhamdu. Akan tetapi jika berada di tengah-tengah maka tidak terbaca. Misal kita mau mewasalkan ayat yang pertama ke ayat yang kedua. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu.
Jadi bacanya rahimil hamdu bukan rahimi alhamdu. Itu yang dinamakan hamzah wasli. Mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, seperti sebelumnya haknya ditekan di tengah-tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian pelajaran mushaf Madinahnya adalah pada alif yang atasnya ada kepala sot kecil. Sama dengan sebelumnya ya, namanya hamzah wasli. Jadi ketika ayat yang kedua mau digabung dengan ayat yang ketiga, mau diwasal, maka menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Rabbil Alamina Ar-Rahman, tetapi Rabbil Alamina Ar-Rahmanir Rahim. Langsung menyambung ke ra bertasdid, ya, ke asyamsiyahnya. Alifnya tidak terbaca, dan inilah yang disebut dengan hamzah wasli. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ketika membaca yaumiddin, maka bibir mencucu yau. Kemudian di makhraj dal tidak sampai keluar anginnya. Jadi yaumiddin al-jahr tidak boleh dibaca yaumiddin, angin keluar tidak boleh. Maliki yaumiddin. Untuk pelajaran mushaf Madinahnya adalah di alif wasal atau hamzah wasli. Pada kalimat yaumiddin, itu di atas alif ada kepala sot kecil, dan itu menandakan hamzah wasli, jadi bukan harokat. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ain sukun, cara membacanya dengan mengalirkan suara. Na'budu, na'budu. Jadi tidak boleh jeda na'budu, tapi na'budu. Saya ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan pada kalimat mustaqim, maka sin tidak dibaca mencucu. Ya, jadi yang mencucu hanya mimnya saja, mu. Kemudian begitu sampai di sin, diusahakan bibir standar, tidak mencucu. Mus, mus. Ya, tidak mencucu di sin. Untuk shad itu pangkal lidah naik. Si, so, si, ya, siratal. Jadi tidak melibatkan bibir. Sekali lagi, huruf shad tidak melibatkan bibir. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk pelajaran mushaf Madinahnya adalah pada ihdina, itu alif atasnya ada shad kecil atau kepala shad kecil yang dinamakan hamzah wasli seperti sebelumnya. Maka ketika ayat 5 mau diwasalkan dengan ayat 6, maka hamzahnya tidak dibaca. Contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi membacanya nasta'inu, bukan nasta'inuih. Ya, perhatikan karena alifnya adalah alif wasal atau hamzah wasli. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang terakhir.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang pertama, huruf shad tidak melibatkan bibir, si ya, pangkal lidahnya naik. Untuk ujung lidahnya bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Jadi sama dengan sin untuk ujung lidahnya. Tetapi untuk pangkal lidahnya naik ke atas sehingga menebal. So, si, su. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ada hamzah wasli, ya. Itu bukan harokat di atas alif, tetapi menunjukkan bahwa itu adalah hamzah wasli. Ghairil maghdubi. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk huruf dhad itu letaknya adalah di tepi lidah bertemu dengan geraham atas. Tepi lidah bertemu dengan geraham atas. Dha, dha, dha. Ya, panjangnya 6 harokat atau 6 ketukan yang dinamakan dengan mad lazim kilmi musaqqal. Kemudian ketika mengucapkan kalimat waladdallin, maka bibir tidak boleh mencucu karena dhad tersebut adalah berharokat fathah. Kecuali ketika ghairil maghdu itu mencucu bibirnya karena berharokat lumah. Jadi intinya ketika berharokat fathah maka tidak dibaca mencucu. Meskipun itu adalah huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang tebal. Seperti tha, dha, dha, dan seterusnya. Ketika fathah, maka bibir tidak mencucu. Waladdallin. Sekarang kita ulang di ayat yang ketujuh ini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disimak lagi dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima akan saya wasolkan ke ayat yang keenam untuk latihan supaya kita semuanya bisa memahaminya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian untuk pembelajaran tahsin Al-Quran Surah Al-Fatihah dengan menggunakan mushaf cetakan Madinah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.